Keluargaku membenci anak cucuku kelak di akhirat. Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan sebutan Habib, atau mungkin pernah digores perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Orang Medan cinta Habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ini adalah suara hati yang mendengar. Saat ini banyak orang untuk merendahkan Habaib, mencercah Habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencercah, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan. Tapi kami yang disebut Habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami. Karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain. Di kesempatan yang mulia ini, saya ingin meminta maaf kepada pemerintahan, kepada TNI Polri yang selama ini mendengarkan ada mungkin ustadz, mungkin habaib, mungkin kiai yang menggunakan ceramahnya menggores perasaan. Saya minta maaf, mereka yang salah, bukan Islamnya yang salah. Kami ini yang tidak bisa menerapkan, tidak bisa mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu oknum. Jadi saya minta maaf kepada segenap TNI Polri, apalagi dari pemerintah, kadang mau tergores perasaannya dengan beberapa orang-orang yang menggunakan kata-kata tajam. Kami para habaib, kami para kiai, para ulama yang apabila ceramahnya menggores perasaan beliau, kami memohon maaf mewakili dari siapapun yang mereka dikatakan habaib di negara ini, khususnya kepada Presiden kita, Baginda Presiden Joko Widodo. Bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Bahwa sekarang zamannya Pak Jokowi, kita harus jaga Pak Jokowi ini bareng-bareng. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak. Kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak. Polisi pakai jilbab mulai banyak. Majelis taklim berkembang di mana-mana. Pondok pesantren di mana-mana. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Mana ada kesulitan berdakwah ini? Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pangkat sama jabatan, tahta dan kekuasaan. Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram. Otaknya ini goblok. Orang-orang Cina yang ada di Indonesia ini menguntungkan loh. Menguntungkan loh. Emangnya salahnya apa orang Cina di Indonesia ini? Sampai dikatakan utul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau memang berarti Nabi ini telah memberikan isaroh ya, bilkina ya, atau dikatakan engkau dengan orang Cina ini pasti akan bisa bersahabat, engkau akan bersaudara. Nabi sudah mengatakan bahwa itu ada tiga hal. Makanin bait, tempat yang jauh. Yang kedua adalah artinya ajarkan ilmu sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya orang Cina dimanapun insya Allah menguntungkan. Apalagi di Indonesia mereka menguntungkan. Dan tidak ada cerita kisah
sejarah manapun orang Cina memusuhi Islam. Nggak ada kok. Agama ya, saya berbicara agama. Orang Cina memusuhi agama Islam. Ayo, mana? Kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan, kulitnya yang paling halus, suaranya yang paling merdu, akhlaknya yang paling luhur. Tapi diancam oleh Allah, jika engkau berkata kasar, engkau berkata tajam, maka engkau akan dijauhi oleh sekelilingmu. Kita harus pahami secara mendalam, orang yang berkata kasar, caci maki, tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad yang kita mengimani itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan. Lantas Anda ini pengikut siapa? Menggunakan majelis taklim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya orang bapak itu. Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Lantas kita ini tiru siapa? Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Mana ada? Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, kita harus ada referensi hidup. Oh, Nabi Musa menghadapi pemerintah dolim, Fir'aun ngaku Tuhan, tapi enggak juga dengan caci maki kok, enggak juga dengan merendahkan. Boleh mengkritisi, tapi dengan akhlak. Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan sebutan Habib, atau mungkin pernah digores perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Orang cinta Habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan Habaib, mencerca Habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencerca, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut Habaib ini adalah orang yang salah, karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain. Di kesempatan yang mulia ini, saya ingin meminta maaf kepada pemerintahan, kepada TNI Polri yang selama ini mendengarkan ada mungkin ustadz, mungkin habaib, mungkin kiai yang menggunakan ceramahnya menggores perasaan. Saya minta maaf, mereka yang salah, bukan Islamnya yang salah. Kami yang tidak bisa menerapkan, tidak bisa mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu oknum. Jadi saya minta maaf kepada segenap TNI Polri, aparatur pemerintah, kadang mau tergores perasaannya
dengan beberapa orang-orang yang menggunakan kata-kata tajam. Kami para habaib, kami para kiai, para ulama, yang apabila ceramahnya menggores perasaan beliau, kami memohon maaf mewakili dari siapapun yang mereka dikatakan habaib di negara ini, khususnya kepada presiden kita, Baginda Presiden Joko Widodo. Bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Bahwa sekarang zamannya Pak Jokowi, kita harus jaga Pak Jokowi ini bareng-bareng. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim, runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga ya, punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak, kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak, polisi pakai jilbab mulai banyak, majelis taklim berkembang di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Mana ada kesulitan berdakwah ini? Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pangkat sama jabatan, tahta dan kekuasaan. Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram. Otak ini goblok. Orang-orang Cina yang ada di Indonesia ini menguntungkan loh, menguntungkan loh. Emangnya salahnya apa orang Cina di Indonesia ini? Sampai dikatakan utul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau memang berarti Nabi ini telah memberikan isaroh ya, bilkina ya, atau dikatakan engkau dengan orang Cina ini pasti akan bisa bersahabat, engkau akan bersaudara. Nabi sudah mengatakan itu ada tiga hal. Makanin bait, tempat yang jauh. Yang kedua adalah artinya ajarkan ilmu sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya orang Cina dimanapun insya Allah menguntungkan, apalagi di Indonesia mereka menguntungkan. Dan tidak ada cerita kisah sejarah manapun orang Cina memusuhi Islam, nggak ada kok. Agama ya, saya berbicara agama. Orang Cina memusuhi agama Islam, ayo mana? Kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kesaliman. Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan, kulitnya yang paling halus, suaranya yang paling merdu, akhlaknya yang paling luhur. Tapi diancam oleh Allah, jika engkau berkata kasar, engkau berkata tajam, maka engkau akan dijauhi oleh sekelilingmu. Kita harus pahami secara mendalam, orang yang berkata kasar, caci maki, tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad yang kita mengimani itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan. Lantas Anda ini pengikut siapa? Menggunakan majelis taklim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya orang bapak itu. Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak, sebagai cucu, kakek yang ingin bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Lantas kita ini tiru siapa? Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Mana ada? Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, kita harus ada referensi hidup. Oh, Nabi Musa menghadapi pemerintah dolim, Fir'aun ngaku Tuhan, tapi enggak juga dengan caci maki kok.
nggak juga dengan merendahkan. Boleh mengkritisi, tapi dengan akhlak.